Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tegal Firdaus dari kelas E. NIM saya 202201300184. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UCP 1 Ilmu Hayat dan Bumi milik saya. Nomor 1. Jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Bahkan negara dengan populasi terbesar di dunia, Tiongkok, merupakan kebijakan negara karena penurunan tingkat kelahiran penduduk. Menurunnya tingkat kesuburan berarti populasi di hampir setiap negara dapat berkurang pada akhir abad. Di antara negara-negara di dunia, populasi 23 negara termasuk Spanyol dan Jepang diprediksi berkurang 50% pada tahun 2100. Populasi negara juga akan menua secara dramatis dengan jumlah menua yang berusia 80 tahun akan sebanyak bayi yang baru lahir. Kenapa tingkat kesuburan turun tajam? Tingkat kesuburan mengalami penurunan bukan karena berkurangnya jumlah sperma atau hal-hal lain yang bisa disinggung jika membahas fertilitas. Namun ini karena lebih banyak perempuan yang teredukasi dan bekerja, ditambah dengan meluasnya akses kontrasepsi sehingga perempuan bisa memilih untuk memiliki anak dalam jumlah yang lebih sedikit. Dari beberapa aspek, turunnya tingkat kesuburan sebenarnya adalah gambaran sebuah kesuksesan. Tiongkok yang sekarang menjadi negara dengan populasi terbesar di dunia diperkirakan akan mencatat jumlah penduduk terbanyaknya dengan 1,4 miliar orang dalam waktu 4 tahun ke depan. Populasi Tiongkok akan turun hampir setengahnya menjadi 732 juta pada 2100. India akan menjadi negara berpopulasi terbesar di dunia. 2. Apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda. Bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya? Menurut saya, faktor kemiskinan sudah terbayang di luar kepala kita masing-masing. Seberapa buruknya lingkungan yang mereka tempati, apalagi daerah yang mereka tempati adalah perkotaan dengan ramainya penduduk. Dan tidak menutup kemungkinan kalau orang-orang miskin itu susah mencari pekerjaan dan alhasil mereka menjadi pengangguran. Lain hal dengan daerah saya, kemiskinan tidak terlalu parah sama seperti di daerah perkotaan yang ramai akan penduduk. Karena di daerah saya mayoritas bermata pencarian petani. Merata orang mempunyai lahan untuk bertani, dan jikalau ada yang tidak mempunyai lahan, orang itu akan menjadi buruh tani yang setiap hari dibutuhkan oleh orang-orang yang mempunyai lahan besar. Tanggapan saya untuk menyelesaikan masalah ini adalah selain hanya berharap kepada pemerintah, saya saran keluarlah dari lingkungan yang seperti itu, karena itu akan menjadi penerus bagi anak-anak Anda kelak. Mungkin Anda bisa beranjak ke kampung-kampung yang mudah mendapatkan pekerjaan. 3. Mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan? Semakin besar tubuh spesies tersebut, maka merugikan bagi spesies tersebut dikarenakan postur tubuh yang sulit menghindar dari ancaman predator dan berkurangnya jumlah makanan yang tersedia bagi spesies besar tersebut. Faktor ini sangat berpengaruh pada piramida makanan karena hewan besar dan ganas memiliki postur paling atas atau paling akhir pada piramida makanan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.